Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bandar narkoba Tanah Karo ditembak. 105 TKI ilegal asal batubara dikarantina. Kenaikan harga komoditas pangan di Pasar Padang Sidimpuan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil mengamankan satu orang pria yang diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Bandar Baru Deli Serdang. Pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur di kedua kakinya karena melawan petugas saat ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap pelaku yang diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. Diketahui pelaku berinisial JG, warga Batu Karang yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dilakukan perobatan. Sebelumnya JG diamankan di wilayah Bandar Baru, sesaat setelah melakukan transaksi narkoba di wilayah Karo. Pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 59,77 gram beserta timbangan elektrik berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku. Ya baik, kami dari Sat Narkoba Polres Tanah Karo melakukan penindakan terhadap kita duga sebagai pengedar narkoba, di mana awalnya kita melakukan penangkapan terhadap satu orang atas nama A yang merupakan honor di kantor Bupati Satpol PP. Kemudian setelah kita lakukan interogasi bahwa tersangka mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama G, ya, penduduk Desa Batu Karang, sehingga kita melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saudara JG bersama dengan teman wanitanya di Bandar Baru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini diamankan di Polres Tanah Karo untuk keperluan pemeriksaan. Kepada pelaku terancam pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. 105 tenaga kerja Indonesia ilegal asal batubara yang tiba dari Malaysia menjalani karantina untuk mengatasi penyebaran COVID-19. 105 dari 122 TKI dari Malaysia menjalani karantina di gedung SMK Negeri 150. Sementara 17 TKI yang terdiri dari wanita hamil dan anak-anak telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Bupati Batubara Zahir mengatakan, karantina akan dilakukan selama 4 hari untuk memantau kondisi kesehatan para TKI. Selanjutnya TKI tersebut akan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari lagi. Sebelumnya, akibat lockdown di negeri jiran Malaysia tersebut, para TKI ini kembali ke tanah air melalui pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Kita telah menjemput sejumlah 122, kemudian sudah kita perlakukan secara protokol kesehatan COVID. Ya, mereka kita karantina, kemudian kita perlakukan secara protokol itu. Namun kita melihat perkembangan dari yang sudah ada, ini mereka ini sehat-sehat secara medis. Pemerintah Kabupaten Batubara sendiri telah menyiapkan 10 ruang karantina dengan kapasitas 150 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan TKI dari Malaysia maupun negara lain. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Sidang lanjutan kasus suap mantan Wali Kota Medan Tengku Zulmi Aldin kembali digelar dengan menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 6 kepala dinas dan 1 kepala seksi pemeliharaan dan perbaikan Dinas Perhubungan di lingkungan Pemko Medan. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang pidana korupsi perkara suap terhadap terdakwa mantan Wali Kota Medan Tengku Zulmi Aldin dengan agenda keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 6 kepala dinas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan 1 kepala seksi pemeliharaan dan perbaikan Dinas Perhubungan di lingkungan pemerintah Kota Medan. Di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui telekonferensi, masing-masing saksi menjelaskan bahwa ada maksud lain di balik pemberian uang kepada terdakwa mantan Wali Kota Medan melalui Syamsul Fitri Kasubag Protokol Pemko Medan tersebut. Sebanyak 450 juta rupiah dengan alasan terdakwa mantan Wali Kota Medan akan berangkat kunjungan kerja ke Jepang. Namun kuasa hukum terdakwa mantan Wali Kota Medan mengatakan, terdakwa Syamsul Fitri tidak ada menyerahkan seluruh uang yang diterima dari sejumlah kadis Pemko Medan kepada klien mereka, sehingga uang tersebut dibelikan rumah mewah milik terdakwa Kasubag Protokol Pemko Medan. Mendengar kalau Pak Wali itu menyuruh Syamsul untuk minta uang, dan mereka tidak pernah diminta uang secara langsung oleh Pak Wali. Kemudian Pak Wali nggak tahu Syamsul memintain uang itu yang kami simpulkan, sehingga kami tidak perlu banyak bertanya, hanya itu aja tadi. Tadi ada pertanyaan ke Pak Beni tentang Syamsul yang bangun rumah itu, maksudnya kita mau menunjukkan fakta apa? Untuk menunjukkan bahwasannya uang itu kami yakini Ada kaitan digunakan oleh Syamsul untuk dia. Jadi penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh Syamsul menjual-jual nama Pak Wali. Buktinya apa? Ya Beni sendiri bilang ditolak, nggak pernah Pak Wali marah. Kalau betul disuruh, tentu Syamsul kan lapor sama Pak Wali. Pak, itu nggak mau ngasih tuh. Tentu kan ditegur. Ini kan tidak. Sementara itu, setelah mendengarkan keterangan dari ketujuh pejabat di lingkungan Pemko Medan tersebut, terdakwa Zulmi Aldin menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan para saksi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kenaikan harga komoditas pangan di Pasar Padang Sidimpuan, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Pemirsa, harga sejumlah komoditas pertanian seperti bawang merah, cabai merah, dan tomat terus merangkak naik di Pasar Sagumpal Bonang, Kota Padang Sidimpuan. Harga bawang merah yang 2 hari lalu hanya Rp50.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu kurangnya pasokan bawang merah dari luar daerah. Memasuki akhir pekan, harga sejumlah komoditas hasil pertanian di pasar tradisional Sagumpal Bonang, Kota Padang Sidimpuan terus merangkak naik. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada komoditas bawang merah. Sebelumnya 2 hari yang lalu, harga bawang merah per kilogramnya hanya di level Rp50.000. Namun jelang akhir pekan ini naik menjadi Rp10.000 atau Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai merah. Cabai merah naik Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai hijau Rp20.000 per kilogram. Iya bang. Sebelumnya berapa kak? Biasanya kalau kita jual paling 40 kilo, sekarang udah nonjak sampai 60 kilo. 60.000 kak sekilo ya. Kemudian cabai merah kak? Cabai merah naik sedikit aja nih tuh bang, 25 kilo. Sebelumnya kak? Sebelumnya 22 gitulah. Kalau tomat kak, tomat Masih harga biasa aja kan, 10 kilo. 10.000 sekilo kak ya. Sayur-sayur yang lain ada nggak naik kak? Enggak normal.
Selain itu, sayur-sayuran lainnya seperti tomat dan sayuran hijau masih stabil. Harga tomat misalnya masih berada di Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini menurut para pedagang akibat kurangnya pasokan dari luar daerah seperti Tanah Karo. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Usaha kilang tenun ulos saat ini melemah. Hal ini merupakan dampak dari COVID-19 yang masih mewabah di tanah air. Menurut Mangarti, salah satu pengusaha kilang ulos, saat ini industri ulos meredup karena tidak adanya pesta adat akibat COVID-19. Sementara pasar utama ulos adalah pesta adat. Bahkan kilang ulos milik Mangarti terpaksa tutup sejak Maret lalu. Ya, sampai sekarang kalau usaha kita ini sudah ditutup sejak hampir 2 bulan lah. Ya, berimbas karena COVID ini kan. Nah, jadi kami penjualan tidak pernah lagi laku. Karena kami memproduksi cuman ulos. Jadi ulos ini selama ini dipergunakan hanya untuk ya pesta lah, pesta adat Batak pada umumnya kan, kebudayaan Batak. Kalau tidak ada pesta, berarti kami sama sekali sudah tutup total. Tidak beroperasi lagi lah kilang ini. Padahal pegawai kita di sini ada lebih kurang sekitar 35 orang. Semuanya itu sudah keluarga. Jadi itulah sampai sekarang saya tidak tahu lagi mau bagaimana untuk ke depannya. Saat ini puluhan pekerjanya terpaksa dirumahkan karena pasar untuk ulos benar-benar anjlok. Alex Zetrosiagian melaporkan untuk Evarina TV. Polres Tanah Karo mendirikan posko kesehatan untuk masyarakat. Di posko ini, masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis. Petugas juga memberikan masker kepada pengendara dan bantuan beras kepada penyedia jasa kuda yang terdampak COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, Polres Tanah Karo menyediakan posko kesehatan di Tugu Perjuangan Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Di posko ini masyarakat dapat memeriksa kondisi kesehatannya secara gratis sebagai layanan antisipasi penyebaran COVID-19. Menurut salah seorang masyarakat, posko kesehatan ini sangat membantu dalam hal mengetahui kondisi kesehatan dan juga mendapatkan obat jika masyarakat membutuhkannya. Terbantu kali. Tadi setelah mengecek kondisinya seperti apa kita nih, Pak? Biasa aja saya. Sehat. Tadi dokter bilang kita posisi lagi sehat ya, Pak? Ya. Pak, harapan kita untuk pemerintah dengan adanya kesehatan gratis ini seperti apa ke depannya nih, Pak? Ya, kalau bisa ya, kalau memang nanti kalau bisa ya lanjutlah. Terus ada kayak gini, iya, Pak? Iya. Petugas juga membagikan masker kepada pengendara yang melintas. Selain itu, juga memberikan bantuan sembako kepada penyedia jasa penyewaan kuda yang juga terdampak COVID-19. Menurut Kapolres Tanah Karo, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Memang itu adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Kita memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga beberapa perlengkapan medis yang bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat. Mari kita bersama-sama bersatu, kita patuhi aturan dari pemerintah tentang PSBB sehingga rantai COVID-19 bisa putus dan masyarakat kembali hidup seperti sedia kala. Dalam himbauannya, masyarakat diharapkan dapat menerapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, halua merupakan makanan khas asal Langkat yang terdiri dari aneka buah dan sayuran.
Manisan buah ini bisa disajikan di bulan Ramadan hingga Lebaran. Di masa pandemi ini, peminat halua semakin meningkat. Untuk mendapatkannya, masyarakat bisa memesan halua khas Langkat ini secara online. Berbagai macam manisan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran di Kabupaten Langkat ini kerap disebut dengan halua. Halua merupakan panganan khas Melayu Langkat, tersaji di toko manisan halua Sri Langkat di Jalan KH Zainul Arifin Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Manisan yang kerap dijadikan oleh-oleh lebaran bagi warga yang melintas di kawasan ini, atau bisa juga dijadikan sebagai salah satu menu andalan berbuka puasa. Halua terdiri dari berbagai jenis, mulai dari halua pepaya, nenas, terong, asam glugur, labu, buah renda, kolang-kaling, gundur, dan jagung. Ada juga halua dari sayuran, seperti halua bayam, daun pepaya, dan daun terong. Namun yang paling dicari pembeli adalah halua cabai merah. Selain karena unik, para pembeli penasaran untuk merasakan sensasi rasa pedas dicampur manis. Harganya pun relatif lebih mahal, yakni Rp120.000 per kilogramnya, sedangkan halua lainnya hanya berkisar Rp70 hingga Rp80.000 saja per kilogramnya. Pembuatan halua cabai merah ini sama seperti pembuatan halua lainnya. Cabai merah yang telah dibersihkan, dikeluarkan semua biji di dalamnya, kemudian direbus dalam larutan kapur untuk menghilangkan getah. Setelah itu barulah direndam dalam air gula selama 2 hari. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, halua khas Langkat mengalami peningkatan pemesanan secara online bisa mencapai 50%. Untuk harga melalui online ini dijual dengan harga yang sama, hanya ditambah biaya pengiriman saja. Ya, di musim Covid ini, kalau orang datang kemari kan memang tidak ada, karena himbauan pemerintah tidak boleh mudik atau pulang kampung. Tetapi kami banyak mendapat orderan untuk melakukan pengiriman online ke luar kota. Jadi alhamdulillah orang-orang di luar kota sana masih rindu dengan masakan atau makanan dari khas Langkat, yaitu halua manisan Sri Langkat ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memproduksi sebanyak 320.000 masker kain. Sampai saat ini, masker kain sudah dibagikan kepada masyarakat secara berkala melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun. Menindaklanjuti aturan pemerintah pusat agar masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah untuk mencegah penularan COVID-19, Pemkab Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memproduksi sebanyak 323 masker kain yang sudah dibagikan secara berkala melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun. Masker yang dibagikan kepada warga merupakan produk kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Industri Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Simalungun, sehingga usaha kecil bisa tetap terbantu perekonomiannya di tengah pandemi COVID-19. Pembagian masker ini dibagikan oleh tim gugus ke-32 kecamatan di Simalungun melalui kepala lingkungan di setiap kecamatan, agar tepat sasaran melalui pengawasan camat. Selain masker, Pemkab Simalungun sebelumnya juga telah membagikan sembako gratis kepada warga kurang mampu, panti asuhan maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan bahan pangan di tengah pandemi COVID-19. Dengan harapan upaya yang dilakukan pemerintah dapat bermanfaat mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, sekaligus meminimalisir penyebarannya di lingkungan masyarakat. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, sehingga pada saat ini semua program pekerjaan terlaksana dengan baik. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kepercayaan dalam pekerjaan pembuatan masker ini, mulai dari perencanaan hingga selesainya pembuatan masker pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perencanaan awal
dan terrealisasi bahwa masker yang telah kita buat dari Dinas Perindustrian Perdagangan sejumlah 320.000 pieces. Adapun masker ini adalah dibuat oleh para pengrajin UKM yang ada di Kabupaten Simalungun, kurang lebih dari 15 kecamatan. Kami rekrut pengrajin-pengrajin itu untuk pembuatan masker ini. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.